Halo Tribuners, jumpa lagi dengan saya Hafiz dalam program Tribun Newsmaker, bincang-bincang dengan tokoh. Kali ini saya akan berbincang dengan Mas Bergas Yekti. Beliau adalah General Manager Hotel Jatra Pekanbaru. Selain itu, Mas Bergas juga Ketua Indonesia Hotel General Manager Association DPD Riau. Jadi itu asosiasi dari para manajer hotel di Riau itu, Mas Bergas. Jadi beliau merupakan profesional di bidang perhotelan dan memimpin para manajer yang ada di Riau. Apa kabar Mas Bergas? Baik, selamat sore. Terima kasih. Terima kasih. Datang ke Hotel Jatra. Ya, kita bincang-bincangnya nih di dekat Kolam renang ya. kolam renangnya Hotel Jatra. Tapi kita supaya lebih ini ngobrolnya kita buka masker, kita kan udah berjarak ya. Siap. Ya, di masa pandemi kita tetap mengikuti protokol kesehatan, itu menjaga jarak, memakai masker dan juga menjauhi kerumunan. Nah, kita awali bincang-bincang kita dengan ya tidak jauh-jauh dari dunianya Mas Bergas tentang perhotelan. Nah, Mas Bergas ini kan di awal 2021. Ya. Bagaimana Mas Bergas melihat perhotelan di awal tahun ini, prospek dan juga optimisme dari Mas Bergas sendiri dan kawan-kawan di perhotelan. Silakan Mas. Terima kasih Tribun, Mas Hafiz untuk kesempatan hari ini. Hotel pastinya ini sektor yang salah satu yang terkena imbas dari COVID-19. Sudah hampir 1 tahun kita terimbas, tapi tetap selalu ada optimisme di situ. Dan yang terutama adalah peran pemerintah kota dan daerah, ya seperti kota-kota lain di Jawa dan Bali, mereka sekarang sedang seperti PSBB kembali ya. Tapi namanya berbeda, pengetatan kegiatan masyarakat. Nah, untuk Pekanbaru dan Riau sendiri kita sangat bersyukur kita tidak ada program itu, jadi hotel, restoran semua masih bisa beroperasi dengan normal, walaupun tetap kita melakukan prokes dan pembatasan sendiri untuk untuk jumlah peserta dan lain-lain. Jadi kita sangat berharap dan bergantung dari pemerintah kota yang membuat keputusan itu. Jadi setiap keputusan dari pemerintah terkait pandemi ini sangat berpengaruh terhadap sangat berpengaruh sekali. Khususnya teman-teman dari Jakarta menginfokan bahwa okupansi mereka sangat drop sekali. Di Bali kita punya sister hotel di Bali itu sudah sangat drop sekali mereka karena efek dari pengetatan kegiatan masyarakat ini. Mas Bergas tadi mengatakan tetap ada optimisme. Nah, seperti apa optimisme Mas Bergas dan kawan-kawan ini di awal tahun baru ini? Bahwa kita banyak kegiatan yang di tahun 2020 yang terpending kan. Jadi harapannya di 2021 bisa dilaksanakan kembali, walaupun dengan tambahan beberapa peraturan baru seperti prokesnya itu harus dilakukan dengan baik. Nah, harapan kita untuk 2021 semoga kegiatan-kegiatan yang belum terlaksana di 2020 bisa dilaksanakan. Seperti itu. Kondisi dari rekan-rekan sendiri di dalam organisasi GMA gimana, Bang Bergas? Di bulan Januari emang bulan yang walaupun tidak ada COVID memang paling rendah. Jadi biasanya seperti itu ya? Biasanya. Nah, ditambah COVID ya pasti lebih rendah lagi. Jadi sekarang per bulan rata-rata sekarang 30% untuk jauh sekali ya? Jauh sekali ya. Tahun lalu bisa di angka 45 sampai 50. Itu di hari kalau okupansi yang rendah itu ya? Betul. Di zona itu sekarang justru lagi 30. Iya. Nah, bagaimana teman-teman rekan-rekan di perhotelan bertahan dalam kondisi seperti ini, apalagi sudah setahun ini, pengetahuan dari Mas Bergas ini? Ya, GMA kita sering berdiskusi juga. Dari setahun ini kita sudah banyak belajar. Semua general manager pasti sudah memiliki pengalaman dari
tahun lalu bagaimana menghandle saat pandemik ini. Jadi sudah beberapa GM juga mengeluarkan promo-promo baru untuk bisa berjalannya operasional dengan baik. Jadi contoh sekarang kita sudah mau ada Chinese New Year, mereka sekarang membuat Imlek ya? ya Imlek untuk paket pengantaran ke rumah masing-masing. Jadi karena sudah belajar dari pengalaman sebelumnya, jadi hal-hal itu yang mereka pikirkan untuk paket-paket promo untuk menghadapi di 2021 ini. Jadi sudah belajar dari pengalamannya. Digencarkan lagi promo-promo dan terdekat ini Imlek. Apalagi program-program yang lain yang dikira yang bisa mengangkat lagi okupansi dari perhotelan. Kalau di Jatra sendiri, kita sudah mulai merilis di pertengahan bulan Januari bahwa kita menggiatkan lagi namanya Jatra Food to Go. Jadi kita mengantar makanan-makanan ke rumah, ke kantor. Jadi harapannya mereka tidak perlu datang ke hotel. Oh, jadi biasanya mereka datang makan di restoran di hotel. Ini diantar ke rumah. Terus kita juga membuat program Jatra Clean Your House. Jadi tim kita datang ke rumah yang mau dibersihkan rumahnya. Oh, jasa ya? Jasa ya. Jadi kita membersihkan vakum, ada membersihkan sofa, membersihkan AC, semuanya. Jadi tim kita yang datang ke rumah. Wah, ini baru? Iya, warga Pekanbaru. Ini baru saya dengarnya seperti ini? Iya, tahun 2020 kita sudah buat sekitar 10-15 rumah kita datangi untuk pembersihan rumah-rumah mereka. Gitu. Jadi sangat menarik, kadang mereka tidak sempat membersihkan, terus kita berikan free disinfektan, jadi rumah mereka kita semprot, seperti itu. Respon dari warga Pekanbaru ataupun konsumen Jatra terhadap promo yang tadi itu bagaimana? Mereka sangat senang ya, antusias karena program baru. Biasanya hotel ya di hotel, tapi ini sekarang orang hotel yang datang ke rumah, kita memberikan pelayanan dan servis dengan kualitas yang sama seperti di hotel. Jadi layanan seperti di hotel yang seperti mereka biasa pengalaman di sini ya. Betul. Iya. Apalagi yang saat ini sedang dirancang oleh Mas Bregas dan juga di asosiasi untuk menggairahkan lagi namanya bisnis perhotelan di Pekanbaru, khususnya di Pekanbaru. Yang pasti sesuai dengan saran dari teman-teman dari pusat bahwa memang kegiatan pelayanan antar jemput, antar pelayanan makanan itu yang kita harus tingkatkan untuk sektor perhotelan di saat pandemi ini, karena mencegah kumpulnya orang. Itu yang sekarang sedang mungkin semua teman-teman di hotel kita membuatnya. Gitu. Dipaksa untuk lebih kreatif karena kreatif. Yang intinya orang menginap, kemudian event-event semua stop semua. Tadi Mas Bregas menyinggung tentang pemerintah. Nah, sejauh ini bagaimana? Apakah dari hotel udah pernah diajak duduk atau teman-teman dari perhotelan sendiri yang udah ikut dimintain pendapat mengenai situasi ini dalam pembuatan kebijakan? Ada beberapa kali saya dan pihak GEMA diundang pemerintah kota untuk memberikan pendapat saat mereka mau membuka flight ke Singapura. Ya, jadi di situ kita kumpul dengan beberapa pemberi kebijakan. Kita dimintain pendapat bagaimana kalau kita membuka flight dari Singapura masuk ke Pekanbaru dan Pekanbaru ke Singapura. Jadi selalu mereka memberikan atau mengajak kita berembuk untuk memberikan pendapat. Jadi sangat baik sekali dari pemerintah kota. Kalau dalam bentuk-bentuk insentif semacamnya ada dari pemerintah sejauh ini terhadap bisnis perhotelan? Di tahun lalu yang terakhir kita diberikan panjangan untuk membayar pajak ya. Oh gitu ya. Di Spenda, jadi boleh membayar sampai bulan Oktober kalau nggak salah. Jadi boleh tunda, tapi sampai saat ini belum ada program baru karena memang tidak ada pembatasan yang sangat besar seperti PSBB yang pernah dilakukan. Ngomong-ngomong, Mas Bregas,
apakah sudah setahun ini, apakah ada hotel yang berhenti operasi karena benar-benar sudah drop sekali tingkat hunian atau penghasilan sudah anjlok betul? Yang saya tahu sampai saat ini ada 2 hotel. Ada 2 hotel di sekitaran area sini. Ya karena pasti anjlok, drop, dan manajemennya memutuskan tidak membuka lagi. Dulu mereka memberi batasan 3 bulan tutup, tapi ternyata dilanjutkan lagi sampai sekarang masih tutup. Itu masih tutup ya? Masih tutup ya. Kalau pengurangan tenaga kerja? Pasti semua hotel juga melakukan karena ya kita saving expense ya, biaya-biaya yang tetap semua kita kurangi. Jadi masih ada dilakukan, tapi tahun ini tidak ada pengurangan, kita masih berjalan dengan normal. Masih berjalan pada normal ya? Iya. Ini ngomong-ngomong ke Mas Bregas ini, nama Mas Bregas di dunia perhotelan terutama di Pekanbaru sudah terkenal, dikenal banyak, dikenal luas, dikenal luas. Baiknya, iya. Dan juga udah panjang ya, Mas Bregas ya di perjalanannya di dunia perhotelan. Bisa cerita sedikit, Mas Bregas? Di Riau sendiri di Pekanbaru ini sudah mau tahun ke-8. Ke-8 ya? Iya, Februari ini. Dulu ngomong bahwa baru setahun, 2 tahun, ternyata sudah mau di 8. Jadi 8 tahun tapi di 2 hotel yang berbeda. Sebelumnya saya di Grand Central. Terus sekarang sudah 5 tahun mau di Jatra. Ya, pasti panjang. Sebelum di Pekanbaru saya sempat di Bali. Bali juga? Di Bali ya. Tapi nggak lama di sana. Terus di Jakarta. Terus saya lama sekitar 8 tahun di luar Indonesia. Oh, di luar Indonesia juga pernah? Di luar negeri ya 8 tahun. Di hotel juga? Di hotel ya pastinya. Iya. Berarti sertifikatnya udah sangat menjual, Mas Bregas. Iya. Memang untuk bekerja di hotel ini udah passionnya Mas Bregas ya, sehingga kemudian memilih pendidikan yang itu juga dan pekerjaannya juga diambil di situ. Dulu waktu SMA belum pernah tahu kerja di hotel seperti apa. Tapi coba perguruan negeri nggak dapet. Akhirnya ada tetangga menawarkan mau nggak masuk di sekolah tinggi di Bandung. Itu punya pemerintah juga. Saya bilang ya udah boleh, saya coba daftar. Ternyata menarik sekali. Gitu. Menarik ya. Dan dulu saya karena dari SMA teman-teman saya banyak dari SMIP ya, dulu namanya SMIP SMK sekarang. Pariwisata itu. Berarti ada ininya juga udah ada berarti ya? Iya, dan mereka lebih tahu, saya nggak tahu apa-apa. Tapi sampai akhir lulus ya saya bisa kejar ketertinggalan saya itu sampai bisa baik lah. Tertarik sampai sekarang. Apanya yang kemudian ketika yang pertama kali kan tidak merasa ngeh gitu ya, tiba-tiba kok dunia ini sangat menarik. Apanya itu yang Mas Bregas rasakan? Pertama-tama waktu kita dikasih uniform kan, seragam. Saya dapat seragamnya tuh kayak rompi gitu kan. Kebetulan saya jurusannya Food and Beverage Management, jadi di restoran. Terus dapat ada namanya napkin, terus dapat gelas cloth. Saya bilang ini untuk apa lagi nih? Saya mau jadi apa gitu loh. Akhirnya kita dikumpulkan di aula. Di situ ketua sekolah tingginya bilang kalian siap jadi pelayan semua, Bu. Jadi pelayan ini saya mau sekolah kok disuruh jadi pelayan. Ternyata kita mulai masuk ke jurusan masing-masing ya. Oh, ternyata saya harus melayani di sini. Nah, dari situ ya jiwa melayani memang harus tumbuh pertama untuk sekolah di situ, karena kalau tidak mau melayani nggak cocok masuk perhotelan. Gitu. Melayani. Ya. Karena kita adalah di hotel adalah bisnisnya jasa. Jasa. Dan sampai sekarang detik ini juga sudah jadi GM ya tetap harus melayani. Nah tadi saya ini juga balik flashback tadi juga tadi yang tetangga tadi. Tetangga tadi mengusulkan ikut di sekolah pariwisata aja. Itu tetangga melihat apanya ya cukup bisa dia mengarahkan Mas Bregas ke sana, karena postur Mas Bregas yang saya nggak pernah tanya ya kenapa dia menawarkan, tapi kebetulan anak beliau
itu sudah di Bandung juga. Iya. Jadi mungkin biar sekalian diawasi mungkin ya. Iya. Ya udahlah kamu masuk sana juga. Hmm. Jadi ya saya daftar, ternyata masuk. Kebetulan sebenarnya saya ada daftar di universitas lain swasta dan juga sudah diterima. Tapi akhirnya saya memutuskan ngambil di sekolah perhotelan itu. Ya. Pertama kali masuk perhotelan di mana? Hotelnya apa, Mas Bergas? Apakah langsung ke luar negeri? Oh, waktu itu saya dapat salah satu yang lulus untuk training di Singapura. Oh, dari Ya. dari universitasnya. Ya, universitas kan ada seleksinya, semua Ya. tes, akhirnya lulus. Saya salah satu yang dikirim ke Singapura. Ya. Jadi dari situ hotel pertama training, dan Singapura merupakan perhotelannya sudah gimana saya bilang, maju dalam hal teknologi. Terus di sana sudah menerapkan namanya multitasking staff. Jadi satu karyawan bisa menghandle beberapa pekerjaan. Nah, itu dari situ karena udah biasa dengan hal yang multitasking, masuk ke dunia hotel gampang sekali. Gampang sekali. Karena memang Singapura pariwisata memang nafas mereka. Ya, Ya. betul sekali. Dalam kondisi seperti sekarang mereka sangat terpukul sekali. Betul, ya. Nah, selain di Singapura di mana Mas Bergas? Di luar negeri? Saya pertama kerja yang benar-benar kerja di Bintan, Mas. Oh, Lagoy. Lagoy ya. Di Oh. situ Itu bule-bule asing yang banyak situ ya. betul. Dulu masih banyak bule, terus dari Korea, Singapura udah pasti. Iya. Nah, situ pertama kali bekerja real di situ lah. Iya. Jadi Bintan deket, dulu masih gabung dengan Riau. Iya. Sekarang sudah dipisah kan. 2004 dia pisah. 2004 Ya, 2004 pisah. Oh, berarti udah lama ya Mas Bergas ya? Itu tahun 2001. 2001 ya, kepisahnya 2004 itu. Iya. Kemudian Mas Bergas tadi bilang terasa udah 8 tahun di Pekanbaru. Emang ditarget ya emang untuk di Pekanbarunya Mas Bergas? Gak ada juga. Gak ada target, Iya. tapi semua mengalir apa dengan timnya juga nyaman, Iya. hotelnya nyaman, dengan manajemen, dengan direksi, ya kan. Iya. Karena bekerja kalau sudah nyaman, pasti ide-ide, terus energi kita kan selalu positif. Iya. Nah, dari energi positif, ide-idenya keluar, terus jiwa untuk membuat maju perusahaan terus berkembang. Jadi Itu yang membuat Mas Bergas di sini udah mau 5 tahun. 5 tahun ya? Iya. Padahal untuk jabatan sepenting itu biasanya tidak lama ya. Betul. Bisa disebut kursi panas juga biasanya. Nah, keluarga di mana Mas Bergas? Di sini apa Keluarga di sini. di Pekanbaru? Ya, dari anak saya dulu umur 2 bulan langsung dibawa dari Jakarta ke Pekanbaru. Jadi sekarang anak itu udah umur mau 8 tahun ya. Jadi udah anak Pekanbaru, anak Riau. Pekanbaru ya. Apakah ini tanda akan bermukim di sini Mas Bergas? Saya nggak tahu. Enggak tahu juga ya. Belum bisa Iya. ini. Kalau masih digunakan energinya, tenaganya di sini, pasti saya masih Iya. kerja dengan baik di sini. Apalagi di bidang perhotelan, profesionalisme itu sangat Ya, dibutuhkan. Dia bisa kemana saja. itu yang Apalagi seperti Mas Bergas yang udah punya pengalaman juga di luar negeri ya. Amin. Nah, kalau melihat perhotelan itu kan sangat erat kaitannya dengan pariwisata. Mas Bergas sebagai profesional di bidang perhotelan, bagaimana melihat pariwisata Riau secara umum, khususnya di Pekanbaru? Ini sudah 8 tahun melihat perkembangan pariwisata Riau. Ada naik turun ya kalau saya melihat ya, tergantung pemimpinnya dalam dinas pariwisata khususnya, bagaimana semangatnya untuk membangun pariwisata Riau ini. Sebetulnya banyak potensi yang masih tersembunyi di Riau ini, bisa ditingkatkan dan semua stakeholder harusnya bersatu ya, untuk membicarakan perkembangan Riau. Tapi memang setelah COVID ini banyak sekali kegiatan yang tatap muka khususnya yang terpending. Jadi saya yakin kita semua harus restart lagi, kita mulai lagi. Mudah-mudahan di 2021 ini semua bangkit lagi untuk meningkatkan pariwisata Riau. Karena kan juga pariwisata kalau
tempat wisatanya penuh juga bahaya juga. Iya. Ya, sekarang malah bukan hal yang baik, tapi malah mengkhawatirkan. Mengkhawatirkan. Ya, takutnya jadi klaster baru. Iya. Kalau Riau atau khususnya Pekanbaru itu dikenal dengan pariwisata misnya ya, Ya, conventionnya itu ya. Nah itu kalau mungkin sumber alamnya. Nah, memang potensi itu yang sangat besar di Riau. betul. Iya. Ya, kita memiliki potensi untuk MICE, ada meeting, insentif, Iya. convention ya, Iya. dan event. Itu sebenarnya sudah dibuat teman-teman, ada beberapa ballroom atau convention yang besar sudah cukup untuk mengakomodasi kegiatan besar. Iya. Sudah sangat baik. Acara-acara kegiatan nasional Iya, juga betul. kita kenal dulu banyak, Betul. seperti juga dulu Musnasnya Golkar Iya, juga digelar di di sini, sini. banyak acara-acara event. Dulu ada Damkar ya kan, Iya. Damkar seluruh Indonesia juga di Bandung. Berarti sebenarnya industri pariwisata di Riau itu sangat menjanjikan, walaupun semuanya orang kenal Riau itu kan karena minyak dan Iya, gasnya itu. gas, ya. Ya. Tapi apakah itu juga terkait dengan karena Riau duitnya banyak, jadi bikin acara banyak di sini. Nah sekarang kita tahu kekhawatirannya sekarang minyak dan gas kita udah Kurang ya. berkurang. Nah, apakah kekhawatiran itu juga akan bisa berimbas kepada MIS tadi itu? Saya rasa enggak. Iya. Pemerintah sekarang sudah membuat plan apabila gas dan minyak itu habis. Iya. Terutama dari gubernur yang sekarang sangat aktif untuk meningkatkan pariwisata. Beliau Jadi, punya pengalaman di Siak ya? Iya, jadi pariwisata sudah menjadikan PAD kedua mungkin terbesar setelah minyak. Jadi saya yakin mereka punya plan untuk bagaimana pariwisata ini yang bisa meningkatkan pendapatan Iya. devisa. Dari profilnya Pak Samsur juga Iya. udah kita udah tahu beliau di Siak bikin Tour de Siak, Betul, juga iya. bikin Iya. menggelorkan Siak Betul. sebagai pusat destinasi Betul. pariwisata di Riau. Oke Mas Bregas, di akhir bincang-bincang kita ada sesuatu yang Mas Bregas sampaikan baik terkait pariwisata Riau ataupun terhadap teman-teman di perhotelan menghadapi, apalagi kita masih di awal tahun, menghadapi situasi yang pandemi sampai sejauh ini kita tahu belum berakhir. Silakan. Baik lo semua, khususnya teman-teman di perhotelan, yang pertama kita harus tetap sehat ya. Terutama sekali harus sehat dan semangat dan terus berkreativitas untuk menghadapi 2021 ini dengan optimisme dan semangat yang besar. Dan kita tetap harus membangun pariwisata Riau bersama-sama karena nggak bisa melakukan pekerjaan ini sendiri. Jadi kita harus bersama-sama kompak bersama seluruh stakeholder, pemerintah, ya khususnya agar pariwisata Riau semakin meningkat dan yang pasti revenue-nya semakin meningkat, semua kesejahteraan kita pasti bagus. Itu aja bersemangat sih. Oke Mas Bregas, terima kasih atas bincang-bincangnya. Semoga apa yang kita bincangkan ini bermanfaat dan juga memberikan wawasan dan inspirasi bagi Amin. Tribuners Ya. yang menonton kita lewat YouTube, Baik. Facebook dan juga nanti di Instagram kita. Demikian Tribuners, bincang-bincang kami dengan Mas Bregas Yekti. Beliau sekarang menjabat sebagai General Manager Hotel Jatra Pekanbaru. Selain itu juga Mas Bregas Yekti ini adalah Ketua Indonesia Hotel General Manager Association DPD Riau. Para profesional di bidang perhotelan. Dari bincang-bincang tadi kita mendapatkan wawasan bahwa situasi memang sulit masih di masa pandemi ini, tapi Mas Bregas dan teman-teman di perhotelan tetap optimis dengan melakukan terobosan-terobosan sehingga bergerak lebih baik di tahun ini dan dengan harapan tentu saja pandemi segera berakhir. Amin, itu terutama ya. Terima kasih Mas Bregas. Terima kasih banyak. Demikian Tribuners, jumpa lagi dengan saya Hafiz dalam program Tribun Newsmaker berikutnya. Sampai jumpa.